Kalau kita ngomongin perdagangan global, apa sih yang kebayang? Pasti kapal-kapal kargo raksasa, pesawat, kontainer yang menumpuk tinggi, ya kan? Tapi, di balik semua itu, ada satu dunia lain yang sering kali luput dari perhatian. Padahal, super krusial, yaitu kerumitan dokumen ekspor-impor. Dan justru disinilah, di antara tumpukan kertas inilah, untung rugi bisnis Anda sering kali dipertaruhkan. Coba deh, pernah nggak sih Anda ngerasain frustrasi, kiriman barang yang harusnya lancar jaya, tiba-tiba nyangkut di pabean berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Rasanya semua udah beres, tapi kok barang nggak gerak-gerak? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Ini masalah klasik yang bikin pusing banyak banget pebisnis. Nah, ini yang bikin kaget. Data menunjukkan kalau 70% keterlambatan pengiriman di pabean itu bukan karena ada masalah sama barangnya loh. Bukan karena barang ilegal atau berbahaya, tapi karena kesalahan sepele di dokumen. Betul, salah ketik, salah kode, selembar kertas bisa jadi penghambat terbesar bisnis global Anda. Gila kan? Kita sebut aja ini apa adanya ya. Ini tuh mimpi buruk birokrasi. Ini bukan lagi soal ngisi-ngisi formulir biasa. Ini udah jadi pertaruhan dengan risiko finansial yang sangat nyata buat perusahaan Anda. Gini, satu kesalahan kecil aja itu bisa memicu efek domino yang parah banget. Pengiriman jadi telat, terus biaya penumpukan atau yang biasa disebut demurrage itu bengkak tiap hari. Dan yang paling bahaya, perusahaan Anda bisa-bisa kena red flag atau catatan merah dari bea cukai. Kalau udah begitu, wah, setiap pengiriman Anda ke depannya bakal diperiksa lebih ketat. Repot. Oke, terus di mana aja sih biasanya letak kesalahannya? Yuk kita bedah 3 kesalahan paling fatal yang paling sering bikin para eksportir dan importir pusing 7 keliling. Jadi, ada 3 penyakit utama nih yang sering banget bikin dokumen ditolak. Pertama, salah nentuin kode HS. Kedua, data yang nggak sinkron antara invoice, packing list, dan dokumen lainnya. Dan yang ketiga, ini jebakan buat pemula. Cuek atau nggak tahu soal regulasi larangan dan pembatasan atau LARTES yang berlaku buat produk-produk tertentu. Apa itu kode HS? Anggap aja ini kayak nomor KTP atau NIK buat produk Anda. Ini adalah bahasa universal dalam perdagangan internasional. Salah satu digit aja di kode ini, itu bisa bikin semua hitungan bea masuk dan pajak jadi berantakan. Ujung-ujungnya, ya denda dan penundaan yang bikin rugi. Nah, ini nih tips dari orang dalam. Petugas bea cukai itu butuh kejelasan. Kalau Anda cuma tulis deskripsi barang spare part, itu terlalu umum dan auto curiga. Bisa-bisa barang Anda harus dibongkar buat pemeriksaan fisik, dan itu makan waktu. Coba bandingkan kalau Anda tulis kampas rem untuk Toyota Avanza 2022. Jelas, spesifik, transparan. Proses verifikasinya jadi jauh lebih cepat. Coba dibayangin, sekompleks apa sistem ini? Di mana ribuan, bahkan jutaan kontainer bergerak setiap hari di seluruh dunia. Dalam skala sebesar ini, nggak ada ruang untuk kesalahan. Setiap detail, setiap angka, setiap huruf di dokumen Anda itu punya peran yang sangat-sangat penting. Tapi, gimana kalau Anda nggak perlu pusing sendirian ngurusin semua ini? Sebenarnya ada cara yang lebih cerdas buat menaklukkan labirin birokrasi ini dan pastinya memastikan barang Anda sampai tujuan tepat waktu. Nah, disinilah peran penting dari perusahaan jasa pengiriman dan kepabean yang terintegrasi. Contohnya seperti PT Mora Multiberkah atau biasa disingkat M2B. Fokus mereka itu menyediakan solusi logistik dari A sampai Z. Jadi para pebisnis kayak Anda bisa lebih fokus buat ngembangin usaha, bukan pusing mikirin pengiriman. Terus gimana cara mereka bantu? Gampangnya gini, mereka menyediakan paket lengkap. Mulai dari ngurusin dokumen ekspor-impor, mastiin semua lancar di bea cukai, layanan pengiriman door-to-door, sampai konsultasi dengan ahlinya. Jadi, ini benar-benar solusi buat semua masalah yang kita bahas tadi. Tapi kan di industri kayak gini, yang paling penting itu kepercayaan. Terus, apa sih yang bikin sebuah mitra logistik itu benar-benar bisa diandalkan? Yuk kita lihat beberapa ukurannya. Pertama, jelas pengalaman. Punya lebih dari 5 tahun jam terbang di industri logistik yang serba cepat ini artinya mereka udah pernah menghadapi dan yang lebih penting, menyelesaikan berbagai macam masalah yang mungkin terjadi. Nah, pengalaman itu kemudian ngebangun kepercayaan. Kalau sebuah perusahaan bisa melayani lebih dari 100 klien aktif, itu nunjukin adanya hubungan jangka panjang, bukan sekedar transaksi sekali jalan terus selesai. Kepercayaan ini juga yang memungkinkan jangkauan mereka jadi lebih luas. Dengan rekam jejak pengiriman ke lebih dari 20 negara, itu bukti kalau mereka paham regulasi dan tantangan unik di tiap negara tujuan. Dan semua itu, pengalaman, kepercayaan, jangkauan,
Pada akhirnya kelihatan dari satu angka yang paling penting, keandalan. Tingkat keberhasilan pengiriman tepat waktu sampai 99% itu adalah jaminan. Dalam bisnis, waktu adalah uang, dan angka ini membuktikan efisiensi mereka. Jadi, intinya apa? Kalau mau cari partner logistik yang benar, carilah kombinasi dari beberapa hal penting ini. Legalitasnya jelas, harganya transparan tanpa biaya siluman, punya jaringan yang kuat, komunikasinya enak dan profesional, dan pastinya bisa ngasih jaminan barang Anda aman dari awal sampai akhir. Pesan utamanya simpel banget sebetulnya, biarkan para ahli yang ngurusin kerumitan logistik. Dengan begitu, energi, waktu, dan pikiran Anda bisa fokus 100% ke hal yang paling penting, inovasi, marketing, dan mengembangkan bisnis Anda jadi lebih besar lagi. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungkan sejenak. Bayangin kalau logistik itu bukan lagi jadi penghalang, tapi justru jadi pendorong bisnis Anda. Kira-kira pasar baru mana yang bahkan Anda tembus? Produk baru apa yang berani Anda luncurkan? Kalau logistik jadi semudah itu, apa langkah besar Anda selanjutnya?